Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu Al-Falah, channelnya orang-orang yang tetap semangat dan istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan ngaji kitab Al-Israfu wa Tabdziru wa Idha'atul Mal. Pemborosan, pemubadiran, dan penyia-nyiaan harta benda atau uang. Baiklah, kita mulai bab yang pertama. Al-malu fil Islam wa ahamiyatuhu. Al-malu fil Islam yu'tabaru ni'matan min ni'amillahi ta'ala. Dalam Islam, harta adalah salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada manusia. Allah menitipkannya kepada kita sebagai amanah yang harus digunakan dengan bijak dan sesuai dengan ketentuannya, bukan ketentuan nafsu kita. Harta dalam Islam mencakup segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan, seperti emas, perak, properti, tanah, hingga aset berharga lainnya. Semua yang mempunyai nilai, maka itulah yang disebut harta. Namun, Islam tidak menganggap harta sebagai kepemilikan mutlak individu. Maksudnya, kepemilikan mutlak individu itu, harta itu tidak boleh kita gunakan sebebas-bebasnya sesuai dengan keinginan kita, melainkan harta itu sebagai titipan Allah yang harus kita kelola dengan penuh tanggung jawab dan tentunya sesuai dengan aturan-aturan yang diperbolehkan oleh Allah. Yang kedua, harta ini sebagai amanah dari Allah. Harta merupakan amanah dari Allah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Setiap muslim dituntut untuk memanfaatkannya tidak hanya untuk kesejahteraan pribadi, tapi juga untuk kepentingan umum, serta untuk mendukung kehidupan yang layak dan penuh keberkahan. Sebagai titipan, pengelolaan harta mencakup bagaimana seorang membelanjakannya, menyimpannya, dan menginvestasikannya dengan bijaksana. Islam menekankan bahwa harta tidak boleh menjadi sarana pemuas hawa nafsu, apalagi digunakan untuk menindas atau menjajah atau mengeksploitasi orang lain untuk mendolimi, tidak boleh. Sekali lagi saya ulangi, manusia bukanlah pemilik mutlak dari harta yang dimilikinya, melainkan hanya sebagai pemegang amanah. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran surat Nur ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atuhum mimmalillahilladzi atakum, dan berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang telah diberikan kepadamu. Ayat ini mengingatkan bahwa segala harta yang diperoleh sejatinya berasal dari Allah dan harus digunakan sesuai dengan aturan-aturan yang telah dibuat Allah. Oleh karena itu, mengelola harta bukan hanya merupakan tanggung jawab pribadi, tapi juga tanggung jawab sosial. Setiap individu harus memastikan bahwa hartanya digunakan untuk hal-hal yang halal, yang bermanfaat, yang ada faedahnya, dan membawa kebaikan bagi sesama. Yang ketiga, pentingnya harta dalam Islam. Harta memiliki peranan penting dalam kehidupan seorang muslim, baik untuk kepentingan individu maupun masyarakat. Beberapa manfaat harta dalam Islam antara lain, manfaatnya itu adalah untuk kesejahteraan finansial. Artinya, harta digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti untuk tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Sehingga harta itu menciptakan stabilitas, ketentraman, keistiqomahan dalam kehidupan. Dan manfaat yang lain adalah bahwa harta itu untuk peningkatan kesejahteraan sosial. Artinya, melalui zakat dan sedekah,
harta dapat digunakan untuk membantu fakir miskin dan kaum yang membutuhkan, sehingga tercipta keseimbangan sosial. Berikutnya, harta itu dapat dibuat untuk mendukung kepentingan umum. Artinya, harta juga menjadi sarana untuk membangun fasilitas publik seperti sekolahan, rumah sakit, pondok pesantren, dan proyek sosial lainnya yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Selanjutnya, manfaat harta itu adalah untuk investasi masa depan. Artinya, Islam mendorong umatnya untuk menabung dan merencanakan keuangan agar mereka dapat menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik. Yang keempat, peran harta dalam kehidupan spiritual dan keagamaan. Artinya, harta itu dapat dibuat untuk menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat. Islam tidak melarang umatnya untuk mencari kekayaan dan menikmati kehidupan duniawi. Namun, harta harus digunakan sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Jadi, harta itu bukan sebagai tujuan satu-satunya, bukan sebagai tujuan utama dalam hidup. Penggunaan harta yang benar mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, serta investasi untuk kepentingan akhirat seperti untuk membangun masjid, pondok, menyumbang untuk amal, membantu fakir miskin, membantu orang yang kesusahan, mereka yang membutuhkan. Dengan keseimbangan ini, seorang muslim dapat menjalani kehidupan yang sejahtera tanpa melupakan tanggung jawab spiritualnya. Jadi harta dalam Islam tidak hanya berperan dalam aspek materi, tapi juga di dalam kehidupan spiritual. Maka mengelola harta dengan baik merupakan bentuk ketakwaan. Mengelola harta dengan baik dan sungguh-sungguh itu adalah ibadah kepada Allah, dan dapat membantu seorang muslim dalam menjalankan kewajiban agama seperti menunaikan zakat, pergi haji, dan lain sebagainya. Zakat ini adalah sebagai bentuk pensucian harta. Zakat ini adalah sebagai bentuk dan kepedulian terhadap sesama. Bersedekah ini untuk mendapatkan keberkahan dan meningkatkan takwaan. Dan juga harta itu bisa dibuat untuk infak di jalan Allah, infak fi sabilillah, seperti mendukung dakwah, membangun masjid, membantu perjuangan Islam, umat Islam yang tertindas, yang terjajah, dan lain sebagainya. Jadi Islam ini mengajarkan bahwa harta bukanlah tujuan utama dalam hidup, melainkan alat untuk meraih keberkahan dan kebahagiaan sejati. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk selalu berpikir tentang bagaimana menggunakan harta mereka untuk hal-hal yang bermanfaat dan bernilai ibadah. Yang kelima, tanggung jawab dalam mengelola harta. Islam menekankan bahwa setiap muslim harus bertanggung jawab dalam mengelola hartanya. Tanggung jawab ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain: satu, menunaikan hak Allah seperti membayar zakat dan bersedekah. Dua, melakukan transaksi yang adil dalam perdagangan dan bisnis, serta harus menjauhi riba dan praktek curang, praktek licik. Yang ketiga, menyeimbangkan pengeluaran antara kebutuhan sehari-hari dan perencanaan keuangan jangka panjang. Dengan memiliki prinsip keuangan yang jelas, seorang muslim dapat menjalani kehidupannya yang lebih teratur, insya Allah berkah dan seimbang. Pertanggungjawaban atas penggunaan harta. Islam mengajarkan bahwa setiap muslim akan dimintai pertanggungjawaban atas bagaimana mereka memperoleh dan menggunakan hartanya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in, an umrihi fima afnahu, wa an jasadihi fima ablahu, wa an malihi min aina tasabahu, wa fima anfaqahu, wa an ilmihi madza amila bihi."
Artinya, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 4 hal. Tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang tubuhnya untuk apa digunakan, tentang hartanya dari mana diperoleh dan untuk apa dibelanjakan, serta tentang ilmunya, bagaimana ia mengamalkannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menegaskan bahwa umat Islam harus berhati-hati di dalam mencari rezeki. Umat Islam harus berhati-hati di dalam mencari rezeki, yaitu dengan menghindari cara-cara yang haram seperti riba, korupsi, kecurangan, penipuan, pembohongan, dan lain sebagainya. Selain itu, mereka juga harus memastikan bahwa harta yang dimiliki digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan tidak dihambur-hamburkan secara berlebih-lebihan, tidak untuk foya-foya dalam bermaksiat. Yang keenam, harta sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial. Islam mengajarkan bahwa harta harus didistribusikan, harus dibagikan secara adil dalam masyarakat, agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang berlebih-lebihan, agar harta benda itu tidak berkumpul di tangan oligarki atau orang-orang kaya saja. Salah satu cara Islam menjaga keseimbangan ini adalah melalui zakat dan sedekah. Juga ada wakaf, juga ada hibah, ada hadiah, dan lain sebagainya. Dengan adanya sistem ini, harta tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, tapi juga dapat membantu mereka yang membutuhkan. Sehingga tercipta solidaritas sosial dan kesejahteraan bersama. Yang ketujuh, mengelola harta dengan cara yang halal. Sebagai amanah dari Allah, harta harus dikelola sesuai dengan syariat Islam. Hal ini mencakup beberapa prinsip utama, seperti menghindari sumber harta yang haram. Contohnya seperti riba, penipuan, atau hasil kejahatan lainnya. Yang kedua, menjaga keseimbangan dalam pengeluaran. Artinya tidak berlebih-lebihan atau israf, tidak boros, tapi juga tidak kikir, ora cetil. Yang ketiga, menggunakan harta untuk kebaikan, termasuk membantu orang miskin, menyumbang untuk pendidikan, dan mendukung proyek-proyek kebaikan, proyek-proyek sosial. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, seorang muslim dapat memastikan membawa keberkahan dalam hidupnya. Yang kedelapan, harta sebagai ujian dari Allah. Dalam Islam, harta tidak hanya merupakan nikmat, tidak hanya merupakan karunia, tapi juga merupakan ujian, cobaan bagi manusia. Allah menguji hambanya dengan memberikan kekayaan yang melimpah, dan sebagian diuji dengan keterbatasan ekonomi. Yang satu diuji dengan kekayaan yang banyak, yang satu diuji dengan kemelaratan, kekurangan, dan kesulitan ekonomi. Ujian ini untuk mengukur sejauh mana seorang dapat bersyukur dengan bersedekah, serta menghindari sikap sombong dan serakah. Bagi mereka yang diberi harta lebih, ujian mereka adalah bagaimana menggunakan kekayaan tersebut untuk kebaikan, dan tidak terjerumus dalam keserakahan dan ketamakan. Sementara bagi mereka yang diuji dengan kekurangan, dengan kesulitan ekonomi, ujian mereka adalah bersabar dan tetap berusaha dengan cara yang halal. Kesimpulan, harta dalam Islam bukan sekedar alat pemenuh kebutuhan duniawi, tapi juga memiliki nilai spiritual yang tinggi. Seorang muslim dituntut untuk mengelola hartanya dengan bijaksana, menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat, dan memastikan bahwa harta yang dimiliki tidak menjadi sumber keserakahan atau kesenjangan sosial. Dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab, pengelolaan harta dalam Islam dapat menjadi sarana untuk mencapai kehidupan yang lebih berkah, lebih harmonis, baik secara individu maupun dalam lingkup masyarakat.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Aziz.